Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini Allah berikan berbagai macam nikmat, limpahan rahmat pada kita. Nikmat yang agung. Pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk bermuajah lagi, bertatap muka, belajar ilmunya Gusti Allah yang dibawa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktekkan oleh masyarakat para sahabat dan telah didokumentasikan oleh guru-guru kita sehingga kita bisa menikmati, bisa mempelajarinya. Semoga pembelajaran kita kali ini manfaat dunia wa ukhra. Allahumma amin ya Allah. Kita lanjutkan pembahasan tauhid, kitab tauhid Aqidatul Awam. Minggu lalu sudah sampai pada wahdaniyah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyun wali wa wahid. Sampai di sini wa qaimun wali wa wahidun. Sekarang wahai, sekarang maha hidup. Kita bahas Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib. Diulang kembali, maksudnya sifat wajib bagi Allah apa, Pak? Allah pasti bersifatan seperti itu. Akal tidak bisa menerima kalau Allah enggak bersifat seperti itu. Hukum ada di 3. Yang kita gunakan di sini adalah hukum akli, hukum akal. Hukum akal di sini kita menjelaskan mengenai sifat wajib bagi Allah. Maksudnya sifat wajib bagi Allah adalah akal sebagai hakim memberikan sebuah keputusan bahwa Allah pasti memiliki sifat itu, yaitu sifat 20. Akal tidak bisa menerima kalau Allah nggak bersifat seperti itu. Apa itu sifatnya? Wujud, idam, baqa, mukhalafah lil hawa, isi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Allah itu maha satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu maha satu. Kalau Allah itu berbilang mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau ditetapkan Allah itu berbilang, maka tentunya akan lemah dalam sifat ketuhanan. Tuhan kok 2? Kalau mereka saling mengalahkan dan nyatanya keduanya masih ada, oh berarti kekuatan mereka untuk mengalahkan yang lainnya itu tidak sungguh-sungguh. Tuhan kok nggak sungguh-sungguh. Kalau mereka kompromi, Tuhan kok kompromi, berarti menunjukkan kelemahan. Atau musyawarah, ayo diganti, nanti yang bagian tahun ini Tuhan A, bagian tahun berikutnya Tuhan B. Tuhan kok musyawarah. Musyawarah itu ya kita ini, orang-orang lemah, makhluk ini musyawarah. Gusti Allah nggak perlu musyawarah. Dalam aplikasi kehidupan, bagaimana seluruh dalam sikap kita hanya mengesahkan Gusti Allah, baik dalam sholat, baik dalam zakat, dalam puasa, dalam haji,
dalam zikir, dalam sedekah, dalam ibadah zahir, dalam ibadah batin apapun, kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mewahidkan Allah. Inilah hakikat ilmu tauhid. Allah itu nggak mau diduakan. Allah nggak mau diduakan. Allah cemburu kalau diduakan. Wahai, Allah itu maha hidup. Kehidupan Allah tidak sama seperti kehidupan manusia. Kalau manusia ini hidupnya ada wasilahnya, ada perantaraannya, nafas, jantung, urat nadi, peredaran darah, keluar masuknya oksigen, hidup, ada nyawanya. Allah nggak begitu. Zat Allah tidak seperti zat manusia. Allah nggak butuh pada nafas. Allah nggak butuh pada urat nadi. Allah nggak butuh pada jantung. Allah nggak butuh pada oksigen. Allah nggak butuh pada edaran darah. Hal itu semua yang dikatakan Allah nggak butuh itu. Kalau Allah butuh pada semua itu, lemah nanti Allah. Kok sama seperti makhluk, nggak keren. Allah nggak begitu, Allah nggak begitu. Nah hidupnya bagaimana? Hidupnya dengan zatnya sendiri. Permulaan hidupnya tidak ada permulaannya, maaf, bukan tidak ada yang tahu loh ya. Kalau nggak ada yang tahu itu mungkin ada permulaan, cuma belum diketahui. Tapi ini memang tidak ada permulaannya. Tidak berawal, tidak berpermulaan. Kalau ini kapan ya bangunannya dimulai? Pak, sementara ini orang kampung belum ada yang bisa mengetahui. Belum ada yang bisa memastikan kapankah bangunan ini dibuat. Jadi kita harus cari tahu siapa yang mengetahui awal mula bangunan candi ini. Ada awal mulanya, akal mengiyakan, cuma sementara belum ditemukan. Tapi Gusti Allah mboten ngaten. Allah itu kapan tanggal lahirnya? Nggak ada. Allah nggak berpermulaan dalam kelahiran. Kenapa? Karena kalau Allah ditetapkan lahirnya itu berpermulaan, berarti ada yang mendahului. Seharusnya itu yang layak jadi Gusti Allah, bukan Allah yang ini gitu. Akhirnya kalau Allah itu sudah namanya aja Tuhan, sebutan dalam Islam namanya Allah, itu pun kok ada yang mendahului, berarti ini mungkin yang Allah. Nah kalau sudah tersimpulkan satu kaidah Allah itu berpermulaan, terus akan seperti itu. Nah ketika tidak ada ujungnya namanya tasalsul atau daur, lingkaran demit, lingkaran setan, lingkaran yang nggak diketahui mana ujung pangkalnya. Itu nggak mungkin bagi Allah. Dengan dalil akli tadi tertetapkan hidupnya Allah tidak berpermulaan. Demikian pula hidupnya tidak berakhiran. Kalau manusia ini ada masa aktifnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara kita pada hari tanggal jam, kita doakan. Nah gitu. Sekarang kita akan sering dengarkan di masjid. Suatu saat kita akan di innalillahi Pak Fulan itu loh yang A, B, C, ternyata sekarang mari kita gotong bareng-bareng karena nggak bisa berangkat ke kuburan sendiri. Gusti Allah nggak ada masa aktifnya. Bahkan kita ulang lagi yang katanya langgeng, orang yang masuk surga
Masuk neraka yang katanya langgeng, abadal abidin, itu pun karena dilanggengkan Gusti Allah. Aslinya ya habis saja. Terus oleh Allah selalu diperbarui, terus sampai tak terbatas. Kalau Allah langgeng dengan zatnya sendiri, kalau makhluk dilanggengkan. Hayya. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Allah itu zat yang maha kuasa. Qadir, muridun, zat yang maha berkehendak. Allah itu zat yang maha kuasa dan maha berkehendak. Alam semesta yang ada saat ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, baik itu peristiwa per individu kita, atau per keluarga kita, atau per kampung kita, masyarakat kita, negara kita, dunia ini, alam semesta. Maaf, digarisbawahi, tidak ada yang terjadinya itu secara hakikat kebetulan, itu enggak ada. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kok judulnya ujuk-ujuk tiba-tiba, enggak ada. Tetapi semuanya penuh dengan perencanaan Gusti Allah. Kita pernah lihat film, Pak, kan film amatiran dan film yang profesional kan beda. Film yang bagus itu benar-benar seakan kita ketika melihat shoot itu masuk di dalamnya kayak kita menjiwai betul itu. Misalkan nangis juga nangis tenan, tertawa ya tertawa sungguhan, bunuh ya kayak bunuh sungguhan. Tapi perencanaan Allah itu jadilah perencanaan Allah itu tadi. Muridan. Oke, saya ulangi lagi. Seluruh yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terjadinya secara kebetulan, ujuk-ujuknya saja, tetapi semuanya adalah telah direncanakan, dikehendaki oleh Allah, ditata oleh Allah atas terjadinya. Jadi penuh perencanaan oleh Gusti Allah. Istilah perencanaan atau direncanakan Allah sendiri tinggal kun fayakun kan sudah jadi. Mohon maaf ya. Jadi kata-kata perencanaan atau direncanakan Allah sendiri kan tinggal kun kan sudah jadi gitu nih. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Informasi yang Allah berikan kepada kita bahwa kalau Allah itu berkehendak suatu hal itu dengan yang kita pahami dalam Quran kun, yang artinya apa? Jadilah, maka akan jadi. Yang bisa kita pahami, kalau Allah berkehendak ya langsung jadi begitu aja. Kehendaknya Allah terhadap apa yang terjadi sekarang ini, kehendaknya itu awal tanpa permulaan. Dengan wujudnya Allah, maka sifat kudrat, kekuasaan Allah, dan iradah, kehendak Allah itu pun klik
Kalau klik seakan-akan sebelumnya belum ada ya. Itu ya bersamaan dengan wujudnya Allah, kudrat iradat Allah untuk menciptakan dunia sudah ada. Sudah ada. Bukan begini Pak. Kita jangan berpikir kayak kita. Lihat. Oh, ini ternyata ya. Sekarang diklik aja lah. Ini para pak polisi, para pak tentara biar ngaji di Al-Fatah. Bukan begitu. Jadi memang sebelumnya itu sudah ya garing begini, kering begini. Sebelum dunia ada 60.000 tahun, 50.000 tahun dalam Al-Mishkah yang saya baca. Itu di Lauh Mahfuz tertulis bahwa saat ini, hari ini yang duduk di sini ya orangnya ini gitu. Pak Mustafa ya di sini ini tempatnya, pakai kacamata. Pak Karno ya begini terus. Ini nggak akan bisa berubah jenengan ke belakang ke depan, nggak bisa Pak. Dan ini adanya bukan setiap lah. Ini kok kayaknya begini, adalah takun. Allah nggak butuh begitu, nggak butuh perencanaan, nggak seperti kita dianalisa dulu, nggak. Jadi pokoknya Allah pengennya piye lah ini sih gitu, bukan sakit menerka ke sana. Mungkin untuk ke sana tangganya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi saya contohkan sebuah film ya Pak, film. Oke, tak teruskan cerita saya tadi. Kalau kita nonton film itu adegan film disorot kun itu zaman dulu layar tancap saya masih mendapatnya proyektor kalau sekarang ya. Di proyektor di sinar proyektor itu benar-benar di sana adegannya itu menangis, benar-benar kita akan larut dalam tangisan. Betul-betul ini yang nangis bener ini, nangis sedih ya, kayak benar-benar susah. Yang senang ya benar-benar bahagia. Ketika kita larut itu sama sekali kita tidak merasa bahwa ini settingan, kayak ya alamiah, ya jelas lah begitu lah. Itu ketabrakan, jeder, kemudian tebingnya itu mencelat ke sana, ngenai bakul sayur, kemudian jatuh, kemudian teriak, kemudian nangis, orang sekelilingnya akhirnya menolong, dan semua hero kayak indah betul. Saking indahnya film itu, saking pinternya sutradara, sehingga tidak nampak bahwa ini sebuah settingan. Dunia itu yang seperti itu, ratusan ribuan jutaan kali keindahan penataan Allah itu lembut sekali. Saking lembutnya kita ini nggak merasa diatur. Saking lembutnya kita ini nggak merasa digerakkan. Saking lembutnya kita ini merasa mampu sendiri. Nah itu loh. Ini setelah pintu rumah kita pindah ke sini kok jadinya begini ya. Oh, ini setelah tak tanami gini jadi indah. Jadi akhirnya sampai kita merasa aku jadi sempurna betul ego kita ini. Oh, ini rumah. Mobil. Tanaman, nanam aku. Kok menjadi mantap, indah yang ngatur aku. Gitu. Suasana menjadi begini, ini oleh aku. Penataan rumah indah, aku. Lah istrimu kok jadi solehah? Ini siapa suaminya? Aku. Lah kamu kok jadi alim? Oh siapa aku? Aku. Allahnya hilang. Awas. Saking indahnya ini kalau kita nggak langsung la haula wala quwata illa billah, itu notoknya ke kita jadinya. Ini perlu merenung, ini perlu merenung sambil minum teh, minum kopi. Oke, sambil harus begitu Pak. Malam hari itu ya kita punya kerjaan nih, kita punya kerjaan, kita punya masalah, kita punya anak istri. Nah juga perlu terdengar Pak. Perlu gini. Allah. Malam jam 1, jam 2
Penting ya Pak. Jadi para mbah-mbah wali itu suka sunyian, dia merenung kemudian es ngoten plong. Setiap itu plong. Itu yang menimbulkan kedewasaan. Sekarang ini banyak Pak, orang yang sudah tua tapi nggak dewasa. Kenapa? Kurang mikir, kurang merenung. Nah, kita ini semakin hari semakin bertambah umur kita. Semoga kedewasaan kita semakin melebihi umur standar kita. Allahumma amin. Kedewasaan dalam bersikap, bertauhid, begitu maksudnya. Pun kalau yang liane wis biasa. Kalau tuanya pasti ya. Tua. Wah. Dewasanya yang belum Pak. Ya itu yang kita pelajari. Maka kita murid kita ajak merenung macam ini. Nah, jadi ini perjalanan kehidupan kita masing-masing manusia ini sudah Allah atur sampai akhir hayat kita. Betul. Cuman hari ini kita nggak sadar bahwa seolah semua kita yang reka. Ini yang jadi jadi renungan, meyakinkan bahwa semua itu adalah Allah yang kuasa. Betul. Pernyataan beliau ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Suatu hari gini Pak Ustaz, suatu hari Kanjeng Rasul itu datang kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan mafhumnya ini bahwa setiap dari kalian jatahnya surga dan jatahnya neraka itu sudah jelas. Bahkan penghuni neraka ini fulan anaknya siapa sudah ada, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Demikian pula yang penghuni neraka, surga neraka seperti itu. Semuanya sudah ada buku catatan amal takdir masing-masing. Sahabat tanya, sahabat pemikir, orang soleh, alim tapi pemikir. Ya Rasul, kalau begitu kita nggak apa amal, kita tawakal aja pada buku catatan amal takdir, udah selesai. Ini kalau bisa dimaknai itu begini, walaupun kita amal soleh jatuhnya neraka juga. Kalau kita amalnya itu amal jelek jatuhnya surga juga. Kalau semua di catatannya untuk apa kita amal? Maka Nabi beliau mempertegas dan memberikan pelurusan pemikiran para sahabat. Ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jangan begitu, tapi beramalah. Karena setiap orang itu akan dipermudah untuk menuju takdirnya masing-masing. Kalau dia itu ahli sa'adah, memang jatahnya itu ahli surga, maka dia akan dipermudah untuk beramal amalan ahli surga, ya akhirnya dia husnul khotimah dan memasuki surga. Demikian pula kalau dia itu ahli syaqawah, ahli neraka, celaka, maka ditakdirkan dia juga akan berjalan di jalannya orang-orang ahli kecelakaan, maksiat tentang Gusti Allah, nggak mau taat terus sampai klik suul khotimah masuk neraka. Jadi memang takdir itu tertetapkan dalam diri kita masing-masing. Insya Allah. Bahkan setiap dari kita itu, apakah nanti kita ini calon surga atau calon neraka, itu sudah ada takdirnya masing-masing. Dan kabar gembiranya bagi yang mau merenung adalah bahwasanya amalan kita saat ini merupakan tanda akhir dari kehidupan kita nanti. Orang itu kalau biasanya jualan misalkan, kalau mau masalah hal kecilnya, ya nanti kurang lebih ya wafatnya itu kalau nggak di
pasar ya dalam perjalanan ya nurunkan barang atau naikkan barang atau ngitung bati ya gitu aja pokoknya emang gitu lah. Kalau petani ya mungkin nanti lelah dari sawah pas mati di pematang sawah atau pas jual gabah atau pas ngitung bati nopo lagi ngelola golek pupuk semuanya kurang lebih begitu aja. Nah kalau orang bertakwa apapun dia itu profesinya nggak masalah, yang jelas ketika dia itu bekerja A dalam ketakwaan, pindah ke B ketakwaan, istirahat C ketakwaan, di masjid takwa, mungkin judul kenapa iya tadi itu baca sholat subuh baru pulang dan tasbih wafat. Bapak pas angkat rabuk ngangkat semen wafat. Iya tadi sambil ngangkat itu dia coba angkatkan ke punggung nih, tak angkatkan dia bismillahirrahmanirrahim baru 2 langkah wafat. Ada bismillahnya nih, ceritanya ada bismillahnya. Orang takwa. Kalau peminum khamr, ya, narkotika, pencurian, pembegalan, ya nanti paling enggak ya di situ aja lah bapaknya. Kalau enggak pas maksiat A ya maksiat B, maksiat C, ninggalkan taat A, B, C, seperti itu. Makanya ini yang menjadikan para mbah-mbah wali itu menangis waktu malam. Memang saat ini kondisinya itu oke lah, pakai pakaian muslim, ya sholat, ya ibadah, teman-temannya baik. Tetapi siapa yang menjamin matinya itu husnul khotimah? Sini satu PR bagi dia. Ini PR bagi dia. Allah. Sehingga dia gak berani sombong kepada siapapun. Ketika orang yang hatinya itu terpaut oleh takdir Gusti Allah dan belum tahu nasib dia pada akhirnya apa, dia nggak sembrono menghadapi orang. Ketika menghadapi orang bodoh misalkan atau orang yang ilmunya di bawah dia, maka dia juga nggak akan sombong. Hatinya akan mengatakan ini orang berbuat salah karena nggak tahu. Tapi aku udah tahu ilmu, tetap aja maksiat. Berarti dia lebih baik daripada saya. Arab sombong itu bingung, gak bisa. Lihat orang alim, oh ini orang alim tentu ilmunya lebih banyak, ngamalnya lebih banyak. Aku ini apa? Belum tahu banyak ilmu. Dia lebih baik daripada saya. Lihat anak kecil, wale kamu itu anak kecil, terus mecahkan gelas, nabrak sana sini. Kamu belum mukallaf, belum balik. Gak ada hitungannya kamu. Bahkan sudah balik pun masih kecil, dosa kamu itu nggak banyak. Kalau aku ini udah sepuh begini loh, dosanya karu-karuan sampai lali dosanya di sini, nggak merasa dosa. Jadi kamu anak kecil lebih baik daripada saya. Lihat orang sepuh, wah ini orang sepuh, tentu ibadahnya lebih banyak daripada saya. Berarti dia lebih baik daripada saya. Lihat preman, lihat orang nakal. Ini preman, ini orang nakal. Sekarang kalau dia itu tobat, mati, husnul khotimah, surga. Laku, statusnya itu orang keren, nggak tahu bagaimana akhir hayatku nanti. Kalau dia mati, Islam, husnul khotimah, dia lebih baik daripada saya. Sampai kepada orang kafir begitu juga. Orang kafir dia sekarang. Kalau muslim, husnul khotimah, lah nggak ngerti gimana aku. Jadi selalu mencari celah bagaimana untuk tidak takabur. Selalu mencari celah untuk bisa tawadhu. Karena ya tahu kita nggak tahu takdirnya Gusti Allah. Nih Pak. Lewat doa bisa. Gimana itu? Dalam sebuah hadis disebutkan silaturahim bisa memperpanjang umur, doa bisa merubah takdir, begitu. Itu pernah kita tanyakan kepada dia, maksudnya doa bisa merubah takdir itu bagaimana?
silaturahim bisa memperpanjang umur itu bagaimana? Apakah takdirnya itu umurnya 60 tahun gara-gara dia itu doa menjadi 65 atau gimana? Saya beliau singkat, redaksinya seperti itu. Pemahaman kita yang mudah dipaham adalah kalau takdirnya umur dia itu semakin panjang, dia akan dimudahkan berdoa minta panjang umur. Kalau takdirnya umur dia itu dibarokai diperpanjang, dia akan ditakdirkan untuk silaturahim. Jadi doa itu juga merupakan paket takdir sehingga panjanglah umur dia. Kalau dibuat matematik mungkin misalkan dibuka catatannya itu mungkin wallahu alam ini fulan aslinya umurnya sekian, kemudian memang di situ tertakdirkan dia itu berdoa maka menjadi sekian. Tetapi ini pun juga ranah takdir dia. Jadi memang paket takdir dia itu ya ada doanya seperti itu yang sehingga panjang umurnya menjadi 70 tahun. Di dalamnya terdapat 60 tambah doa sampai dengan 70 takdir sing fi ilmillah 70 tahun semacam itu. Jadi kalau lebih detail lagi nanti ada takdir yang dalam ilmunya Allah, takdir dalam lauhul mahfuz, takdir ketika di perut ibu kita, kemudian takdir yang ada sekarang diapresiasikan dalam kehidupan ini. Maka diambil singkatnya bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan ilmu Allah. Nah, adapun yang doa merubah takdir tadi itu yang dalam catatan apa itu ditiupkan di roh di perut kita ketika 4 bulan. Dalam lauhul mahfuz ini ada pembahasan ulama detail panjang di sana. Tetapi singkatnya bagaimana? Kalau seseorang itu ditakdirkan umurnya panjang atau umurnya barokah, dia pun dikasih paket takdir untuk berdoa. Ustaz, itu Mbah Fulan, Pak Fulan itu selalu ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Kok matinya tuh lebih dulu daripada saya, Ustaz? Ya mungkin secara umur nggak panjang, tapi keberkahan umur dia panjang karena banyak infak, banyak sedekah, banyak memberikan kemanfaatan umum, mungkin begitu. Jadi pertanyaannya, apakah takdir itu bisa dirubah? Memang ada hadis yang menjelaskan mengenai umur seseorang itu bisa diperpanjang dengan keberkahan silaturahim. Memang doa itu bisa merubah takdir. Pemahaman yang mudah dipaham bagaimana? Doa itu akan menjadi paket takdir dia. Orang yang awalnya amalnya biasa saja bisa menjadi bagus. Oh, asbabnya doa loh. Jadi doa ini menjadi sebuah sarana untuk perubahan nasib dia. Dan ini pun merupakan satu paket takdir bagi dia. Seperti itu. Bagaimana Pak? Mohon maaf. Apakah orang yang tidak ditakdirkan masuk neraka, apakah dia dalam perjalanan bisa merubah takdirnya, bisa masuk surga? Kalau yang tidak masuk surga otomatis takdirnya masuk surga, dia masuk surga. Kalau yang tidak bisa masuk surga ini, apakah dalam perjalanan berikutnya dia bisa merubah, bisa masuk surga? Ya. Orang jadi tadi itu final ya, yang ini. Jadi final, misalkan Bapak A, Bapak B, ini hidup seret finish surga, hidup finish neraka, ada C, hidup
neraka dulu sebentar, cuci dosa, seret, terus surga. Kalau misalkan takdirnya dia itu masuk neraka dulu dan kemudian nyatanya di sana masuk surga, itu memang nanti kita bicaranya begini, dia hidup jurusan surga, cuma mampir ke neraka. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang muslim, orang mukmin yang fasik. Jadi setiap manusia yang dalam hatinya ada misqala dzarrah, ada satu benih biji sawi, kalimat thayyibah, itu nanti jaminannya surga. Tetapi kan dalam perjalanan hidupnya dia itu banyak dosa, maka dimasukkan neraka dulu, dibakar dosanya, gitu, sampai agak rontok-rontok gitu, karena nanti baru dimasukkan maul hayat, plung, masuk surga. Lah kalau memang seperti ini ya memang aslinya takdirnya dia itu hidup terus masuk surga, cuma mampir di neraka. Mampir ini pun juga termasuk takdir. Mampir tapi rasanya adem. Mergo seneng ngaji. Ini sih nggak sembahyang nih Pak, itu sendiri. Tanya Ustaz, apakah takdir itu dihitung dari kita diciptakan dari alam roh sampai mati di dunia ini, apa dari alam roh sampai nanti abada-abada? Mulai Allah menciptakan alam semesta ini sampai yang selama-lamanya. Jadi ngitungnya bukan hanya kita, jadi ngitungnya adalah alam semesta. Ngeblank ya, tambah ngeblank. Kok misalkan film teng-teng, kok sudah mulai launching film mau diputar, mananya itu bukan nanti itu si A ketika menjadi apa ini, bahkan sebelum dimulai syuting draftnya udah jadi bahwa nanti dia akan begini begitu. Kemudian sutradara dengan timnya menata rapi, udah jadi. Ini gambaran ini, bukan Gusti Allah buat film seperti itu mboten, Allah tanpa perencanaan. Dan bagi Allah itu menciptakan semut ataupun menciptakan gunung itu ya sama, tidak ada yang kalau semut mudah, kalau gunung agak berat. Enggak begitu, Allah enggak begitu, enggak ada taruhna berat ini nanti kita aja. Nah tadi Pak, jadi yang ditakdirkan Allah itu dalam ilmu Allah punya kehendak ingin menciptakan alam semesta komplit seakan abadal abidin wadaro dahirin sampai hari akhir, itu ya langsung jadi semuanya begitu. Dan hebatnya lagi Allah mengatur alam semesta, menciptakan, mengatur ini dengan zatnya Allah sendiri tanpa butuh bantuan pada siapapun. Masya Allah. Begitu itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua dan Allah yang menggerakkan kalian semuanya. Ya, cuma kita ini nakal, kita ini nakal. Kalau pas, kamu kok bisa bangun begini? Oh ya, saya. Kamu ternyata punya kepandaian begitu. Aku gitu tuh. Ini ternyata yang nata, saya. Ini milik kamu, ya milik saya. Pokoknya bagian oke itu ke saya. Nanti ketika jebret loh, kamu kemana tabrak? Iya, takdir Gusti Allah. Sing bahasane tabrak Gusti Allah. Nanti kayaknya kemarin itu kamu sepertinya mau jadian sama Mbak Fulana, tapi kok nggak jadi? Takdirnya dengan Fulan. Wah sing bangsane nolongson Gusti Allah. Allah, astagfirullah. Lah bukankah sudah ada security? Bukankah sudah ada penjagaan? Kok maling masih bisa bobol? Bukan rezekinya, Allah yang ngatur begitu. Kalau begitu baru beringat Gusti Allah. Tapi kalau pas yang bagus saya, aku, saya.
Pas break sakit, mana sayanya? Enggak, Allah ternyata. Coba seandainya kita langsung muni, ini juga Allah dari awal kan agak ringan, bahkan bisa ringan. Kamu kok bisa begini? Terus kullun min indillah, semua datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Awas, jangan sampai pujian kamu itu nanti ngerusak ibadahmu. Awas. Oh iya, santai. Enggak gitu, ini beneran ini. Serius ini. Terus. Nah nanti kalau kita ini sudah kebal Pak, dipuji jenengan itu makhluk itu orang ngomong antum ini memang super power luar biasa, terus pokoknya yes, makhluk hidup nggak lama ya, apalagi jadi langsung tambar, langsung tertameng gitu langsung. Setiap ada orang muji, dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini semua datang darimu ya Allah, bukan dari aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kuatkan ya Allah. Mau takabur ya Allah. Itu keren kalau begitu. Orang keren itu dia tampak hebat tetapi tetap standar. Dipuji bukan begitu. Kalau itu masih belum keren. Yang keren itu dia tampak punya prestasi, ketika dipuji la haula wala quwata illa billah. Aku ini kalau nggak dimelekkan Gusti Allah nggak bisa bangun. Aku kalau nggak digerakkan Allah nggak bisa bergerak loh. Masa seluruh apa yang tak buat begini nggak karena Allah? Karena Allah semua. Kemudian apa-apa dinisbatkan kepada aku, alangkah piciknya. Enggak, semua ke Allah. Standar. Tetap hamba. Enak ini. Keren. Itu keren. Allah dari. Siap. Jadi pernah saya dengar bahwa manusia ini pada dasarnya nanti akan dibagi menjadi 4 golongan besar. Yang pertama itu orang tidak iman, tidak Islam, masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua orang iman, orang Islam, murtad atau syirik, masuk neraka selamanya. Yang kelompok ketiga orang iman, orang Islam, tapi tadi dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka mampir ke neraka, nanti masuk surga. Yang keempat, kelompok orang yang tanpa hisab, orang yang alim, langsung masuk surga. Apa begitu? Bisa dikelompokkan begitu. Nanti begini Pak, tak tambah satu ya kalau begini ya. Begini. Kalau yang tadi kan mampir ya, ini kan mampir tadi, nanti tambah Pak, satu Pak, misalkan. Tapi ini saya nggak tahu hadisnya loh nih. Terkadang dalam bayan itu ya disimpulkan gitu aja, diklasifikasikan. Tapi kalau dia aslinya di neraka itu ya apa itu? Di akhirat ceritanya orang itu mau macam-macam. Hidup, seret, surga. Ketika dimaksa dalam perjalanannya, dia menemukan syafaat. Aslinya dia juga punya masalah juga mengenai kehidupannya, manusia itu nggak maksum. Dia pernah berbuat dosa, pernah berbuat ini, tetapi dia tanpa ada hisab. Dia nggak melalui hisab, dapat syafaat masuk surga tanpa hisab. Seperti orang barang siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan berikan 5 jaminan. Pertama, dia akan diberkahi rizkinya. Kedua, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Ketika dia akan mengisi serat kilat. Kemudian dia akan masuk surga tanpa hisab. Kurang satu apa Pak ya? Oh, diberikan catatan amal dari catatan tangan kanan, masuk surga tanpa hisab. Ini orang mananya bukan golongan nabi yang juga punya dosa, tetapi gara-gara punya amal sholat, kesalahannya itu ditopang, dihapus. Misalkan gini kayak nggak ada. Padahal dia itu potensi juga ke neraka sepertinya. Tetapi gara-gara punya amalan keren yang namanya sholat, surga. Tanpa hisab, hisaban, surga. Amalan apa? Oh, ternyata sholat.
Begitu. Nanti dalam pas pembahasan bab Nabi kita akan bahas, di situ ada syafaat juga. Bagaimana ketika itu Nabi memberikan syafaat kepada para umatnya. Gimana nih Pak? Nih, coba dua-dua dulu biar obrolan tadi agak terulang. Dua-dua. Suatu hari ada cerita Iblis mendatangi Nabi Idris. Ketika itu Nabi Idris sedang menjahit baju. Nabi Idris sedang menjahit baju. Iblis datang. Terus Iblis nanya kepada Sayyidina Idris, Nabi Idris, Idris, Tuhan kamu Allah itu mampu enggak memasukkan dunia ini ke cangkang telur? Tahu ya Pak? Apa itu? Kelontokan telur. Tak gambar. Ilustrasi. Gambaran mau. Misalkan celangkang telur, bilang dapatkan, misalkan, terus dunia, gambaran sederhana, sangat sederhana. Ini dunia, ini cangkang telur. Idris, mampu enggak Tuhanmu memasukkan dunia ini ke cangkang telur? Ya, Pak. Gini, pertanyaannya, mampukah? Tadi sudah kita pelajari loh ya, awas. Allah itu maha kuasa. Iblis datang kepada Nabi Idris, Idris, Tuhanmu Allah itu mampu enggak memasukkan dunia ke cangkang telur? Nabi itu hikmah bijaksana sekali. Pas beliau menjahit baju, ini jarumnya ini langsung diculakkan matanya Iblis. Allah mampu memasukkan dunia ini ke lubang jarum ini sampai cus, gitu. Akhirnya matanya itu satu jebol. Terus akhirnya pergi dia. Akhirnya dari kisah itu para alim ulama itu mengambil sebuah pelajaran. Terkadang memang sebuah pertanyaan itu jawabannya itu ya dengan begitu itu. Bukan saya nggak bisa jawab, tetapi pertanyaan kamu tuh keliru. Tempiling aja. Jadi gini. Akhirnya dari sini ini para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan mempertimbangkan Quran, hadis banyak, akhirnya seperti hukum akal kemarin ya, gitu. Sifat kudrat iradat Allah itu ada ta'aluknya, ada hubungannya. Hubungannya adalah dengan perkara mungkin. Bukan perkara mustahil atau perkara wajib. Enggak. Tapi dengan mungkin. Ini wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Jaiz sama mungkin itu sama. Jadi sifat kudrat iradat Allah itu kaitan hubungannya dengan perkara jaiz, dengan perkara mungkin.
yang akal bisa menerima adanya atau tidak adanya. Tidak berkaitan dengan perkara mustahil ataupun wajib. Oke, tak lanjutkan dulu. Mampukah Allah menciptakan anak untuknya? Allah menciptakan manusia, bisa loh. Pernikahan diberikan anak, bisa loh. Ayo, sekarang pertanyaan, Allah bisa enggak buat anak untuk dia sendiri? Atau misalkan ditetapkan Allah ini laki-laki, bisa enggak Allah ini memilih membuat istri wanita? Atau Allah itu ditetapkan wanita, bisa enggak Allah itu membuat suami laki-laki? Atau bisa enggak Allah itu memiliki teman yang kemampuannya seperti Allah? Ini semua perkara mustahil. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara akal pun nggak bisa dibenarkan kalau Allah itu punya anak, punya istri, punya suami, punya teman. Enggak. Nah, ini termasuk mustahil. Secara akal yang sebesar dunia kok dimasukkan cangkang telur, akal nggak bisa menerima. Kalau dunianya dikecilkan sebesar cangkang telur, jadinya mungkin. Atau cangkang telurnya dibesarkan seukuran dunia, mungkin. Itu masuk mungkin. Tetapi kalau dunia yang sebesar ini dimasukkan ke cangkang telur yang sekecil itu mustahil akli. Kudrat iradat Allah itu berlakunya enggak di situ. Enggak di perkara mustahil, tapi dalam perkara mungkin atau jaiz. Pokoknya setiap apapun yang bisa kita pikirkan, kalau kita itu merenung, tergambar di otak, itu mungkin. Ada cerita Pak? Suatu hari saya pulang dari pondok, mau masuk rumah, di dekat rumah saya itu ada orang duduk memanggil saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tengok ternyata kepalanya itu diletakkan di sampingnya begitu. Kaget saya. Malam jam 1. Saya mau masuk rumah. Tunggu dulu Pak. Saya mau masuk rumah, saya mau tekan motor, jebret. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada orang duduk, kepalanya nggak ada, tetapi lingkaran kepalanya itu terletakkan di dekat tempat duduk dia. Cerita ini mungkin nggak? Mungkin. Kasih imtihan. Cerita ini mungkin nggak? Mudah Pak. Kalau saya nanya mungkin atau tidak dalam bab ini adalah, tadi pas saya cerita terbayang nggak gambar seperti itu? Terbayang berarti mungkin. Cuma ini luar biasa gitu. Perkara luar biasa tapi mungkin secara akal, oke lah, bisa masuk akal. Kalau Allah takdirkan mungkin. Sungguhan, enggak sungguhan, ini cerita aja Pak. Untuk menggambarkan, oke. Misalkan ada anak kecil loncat dari jembatan, dia nggak tenggelam, langsung lari di atas air, mungkin nggak? Mungkin. Tapi luar biasa ini. Biasanya air itu menenggelamkan. Tapi giliran ini kok enggak ya? Dalam otak kita tergambar tuh ada anak kecil loncat, jebret, kemudian langsung lari di atas air. Yuk, tergambar aja lari di atas air. Ini mungkin. Apapun yang bisa kita gambarkan dalam otak kita ini mungkin. Maknanya kalau Allah kehendaki, jadi. Cuma ini memang perkara yang luar biasa. Lah kita ini biasa tersalah di sini.
aslinya perkara mungkin, tapi kita katakan, ini nggak mungkin. Kita luruskan dalam masalah penggunaan hukum akli, ini adalah mungkin. Kenapa? Karena akal bisa menerima, akal bisa menggambarkan. Pak Karno misalkan dari sini pulang ke rumahnya terbang, tergambar nggak? Terbang kan ya, bisa juga mudah. Pak Karno jalan kemudian terbang, ya terbang aja gitu. Mungkin, ya mungkin otak bisa menggambarkan, tapi itu luar biasa. Nabi Ibrahim dimasukkan di bara api nggak terbakar, api bulat-bulat, tali yang mengikat Nabi Ibrahim hancur, dia nggak terbakar, ya di otak tergambar aja. Berarti mungkin ini luar biasa. Oke, saat ini kesini, ayo. Coba tolong dibayangkan Pak, dunia dimasukkan cangkang telur, monggo dibayangkan. Oh. Ayo, terus Mungkin kalau Allah menghendaki. Mungkin diskusi. Mungkin ini lah. Dunia masih tetap seperti dunia ini besarnya. Cangkang telur seperti ini kecilnya. Mustahil. Sulit dibayangkan. Bayangkan aja bisa nggak? Lewat TV. Gimana itu dunia ini? Lah berarti nggak mungkin, ini perkara mustahil. Secara akli mustahil, ini bukan ranah dalam kudrat iradat Gusti Allah. Awas. Yang mungkin diculek. Kita jangan mau diperdaya setan. Nanti kalau kita sudah mulai memikirkan keagungan Allah itu akan ada waswas begitu. Oh, Allah menciptakan kamu, anak istri kamu bisa. Masa Allah buat anak nggak bisa? Seharusnya bisa. Kalau nggak bisa, berarti Allah nggak kuasa. Allah nggak kuasa. Ya kuasa. Loh, tapi itu mustahil. Ngebleng, nggak masuk di sana, pinnya nggak masuk. Itu bukan ranah pembahasannya. Cekap nggak? Besok kita ulang lagi. Ternyata ya Pak. Jangan diceluk tawilat. Buatan nih Bisa. Kan tadi ada. Bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari Allah? Nah, terus itu ada lagi. Enggak diculek ya harus. Barang siapa tolong agamanya Allah, dia akan ditolong. Allah kan tidak butuh pertolongan. Nah, Oke. Yang pertama mengenai mampukah Allah menciptakan Tuhan yang lebih besar daripada dia, yang lebih hebat daripada dia. Nanti jatuhnya kepada wahdaniyah kemarin Mas, kepada mustahil bagi Allah memiliki sekutu. Karena kalau Allah itu punya teman sekutu berarti menunjukkan lemah, dan zat yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Maka ranah pemikiran seperti ini masuk dalam kategori mustahil. Itu secara akal. Kemudian secara nas pun itu ya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, barang siapa in tansurullah yansurkum, barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolong dia. Lupa kok di sini redaksinya itu barang siapa yang menolong agama Allah, apakah Allah itu lemah, kan begitu ya? Jawabannya adalah ini adalah redaksi yang apa ya? Redaksi rahmatnya Allah kepada kita, rayuan Allah kepada kita supaya kita ini takwa kepada Allah, begitu tersirat darinya. Contoh begini, wa man yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang mau meminjami, menghutangi Allah. Allah butuh hutangan loh. Mananya apa sebenarnya ini? Allah pengen supaya kita ini mengkorbankan apa yang kita miliki untuk agama Allah. Pakai redaksi semacam ini. Ini harus kita berikan penawilan, bukan Allah itu butuh kepada makhluknya, boten, tapi ini redaksi mengakrabi makhluk biar makhluk itu paham sebenarnya yang butuh itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa Allah itu butuh hutangan duit, Allah itu adalah lemah. Seperti kita berikan anak satu kardus mainan jajan,
ayo abah lapar ya Allah, bu dikasihani itu abah dikasihani. Apa maknanya ini? Kita pengen supaya anak kita ini memiliki sifat dermawan, sampai kita mengusahakan lewat ini loh abah jatuh ini loh gak bisa jalan, ayo tolong dikasih minumnya biar abah sehat. Apakah abah ini lemah? Boten. Oh, yang belikan jajan abah. Memberikan keakraban kepada anak supaya anak memiliki satu jiwa mau menolong orang lain. Seperti itu, saking rahman rahimnya Allah kepada hamba, kepada makhluk, sampai Allah memerintahkan hamba untuk memperjuangkan agama Allah pun redaksinya menggunakan lafaz barang siapa yang menolong agama Allah dan seterusnya. Ngerti nggak Mas? Nggih. Kita lanjutkan. Nggih. Apakah la haula wala quwata illa billah ini kata kunci untuk supaya ikhlas menerima takdir, Ustaz? Nggih. Niku di antara metode biar kita ini ikhlas menerima takdir. Berbisnis tinggal satu langkah klik, seharusnya ini tender ke aku, seharusnya dapat miliaran ke aku, tapi gara-gara mencret datanya terlambat, hangus dimiliki orang lain. Nah ini kalau kita nggak kembalikan ke takdir, waduh kepalanya bisa menjadi begini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk memindahkan suatu musibah atau mencapai sebuah kesuksesan kecuali dengan Allah. Akhirnya kalau begini ya, urung wayai ya. Cocok Pak, urung wayai. Tadi dikatakan kalau takdirnya orang itu buruk, ya masuk neraka, itu biasanya dia akan berjalan dalam satu tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Terus kalau kita kaitkan dengan ada kisah Baseso, itu gimana itu? Barseso. Jadi gini, cerita Barseso itu dia adalah abid yang luar biasa gitu nih Pak. Seorang abid yang luar biasa, dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan begitu. Sampai ibadahnya pun anak buahnya itu terbang gitu, ibadahnya, jadi karomahnya itu luar biasa. Oke, ini masuk yang mana ya? Masuk yang neraka. Oh gini, misalkan kalau kita lihat Barseso itu hidup, dia penuh dengan kegimalan, ibadahnya oke, luar biasa, santrinya banyak, wes berbagai macam ibadah telah dia lalui. Kayaknya mau surga, kayaknya mau surga. Nah, tapi tiba-tiba ada iblis yang masuk ke som'ak dia, masuk ke masjid dia. Mbak Barseso, aku tak ikut ibadah kamu di sini. Oh silakan. Iblis ibadah, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak istirahat berhari-hari. Barseso mumet lah. Aku ini keren, wis hebat. Tapi ada orang yang ibadahnya melebihi aku. Akhirnya tanya Barseso, terkesan, Mbah, jenengan bisa seperti itu apa resepnya? Oh, aku ini sudah tua maksiat Mas. Aku ini udah maksimal dalam kemaksiatan, makanya aku ini jadinya begini, udah nggak terkesan dengan suasana keadaan. Nah kalau aku pengen seperti kamu itu bagaimana? Oh ya kamu harus seperti aku dulu melalui proses seperti ini. Apa aja itu model maksiat? Alimnya nggak ngerti model maksiat. Ya macam-macam, bisa main wanita, bisa minum khamar, bisa bunuh orang, bisa. Aduh, yang paling ringan aja lah, minum khamar. Kalau minum khamar kan hanya merusak diri, nggak merusak orang lain, pikir dia begitu. Di mana? Ya di sana, pojok desa ada penjual minuman khamar. Mari ke pojok desa. Yang jual seorang wanita, mungkin cantik, mungkin alam wanita. Bayai minum apa? Minum khamar. Bayai minum apa? Minum khamar. Bayainya minum khamar. Setelah minum khamar, melihat wanita itu jadi buram.
ngebleng, akhirnya berzina dengan wanita itu. Setelah itu kepergok suaminya datang, dibunuh sekali. Akhirnya apa? Ditangkap orang kampung, dieksekusi, diadili. Ketika itu dipancung di atas hal salib, mau disembelih. Di atas salib mau disembelih, mau di ini, iblisnya datang. Loh, Mas Bro kok jadi begini nasibmu? Ya gara-gara kowe itu. Enggak, jadi sampean salah langkah. Kan aku nyuruh minum khamr. Kenapa juga sampai yang seterusnya itu kan salah kamu sendiri. Terus kadung ini piye? Coba gimana caranya? Ya tetap tak tolong kamu. Gimana? Ya kamu nyembah aku. Kamu nyembah aku. Aku ditali gimana nggak bisa. Oh, nyembah nggak harus sujud. Kamu cukup kasih isyarah, tundukkan kepala kamu aja. Itu udah cukup persaksian bahwa kamu nyembah aku. Setelah itu nanti kamu kutolong. Siap. Baru klik, kecabut nyawanya. Oke, hikmah dari kisah di atas, hidupnya gemilang kenikmatan ibadah, seakan mau masuk surga. Tetapi di akhirnya itu su'ul khotimah. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya hakikat kerennya, kesempurnaan hebatnya sebuah amal itu dilihat pada akhirnya. Jadi tetap saja pada akhirnya itu ada sisi negatifnya yang menjadikan poin dia masuk neraka. Nonton nggih? Nah, terus repot mikir sendiri. Para yai nangis begini ngeten iki. Gajine bingung. Makanya kalau tahu begini seharusnya 24 jam kita siap menghadap Gusti Allah dimanapun kapanpun berada. Semoga ditolong. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.